city car, but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops, cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? Halo, assalamualaikum. Iya, halo juga. Sama-sama. Thank you for coming. Sehat ya? Sehat. Ayo dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwan, makasih waktunya. Ya, aduh, aku terima kasih. Angin apa nih? Kacau. Om Iwan, saya itu penggemar berat dari Om Iwan sama Mas Galang ya. Oh. Iya, dari dulu. Saya ngeband umur 13. Kamu main apa? Main? Saya gitar. Gitar? Sama nyanyi? Enggak, saya nggak bisa nyanyi. Oh. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Oh. Saya nggak, jangan. Tapi suara Om Iwan ini ya. Tadi saya dengar sih. Emang ciri khas. Oh. Om Iwan, kalau misalkan penyanyi sekarang kayak Om Iwan, itu siapa kira-kira? Banyak ya. Tapi beda, semua orang kan beda pasti ya. Semua orang beda, cuman Yang dari lirik, Om Iwan bisa terserah Om Iwan, tapi orang tuh dengerin aja. Ada sebenarnya kayak ada. Glenn juga, gue lihat, oh belakangan ini gue dengerin lagu dia nih. Ketarik-tarik juga gue tuh. Terus JJ, Jason Ranti, itu juga, tapi ini yang kecil jenis suaranya, cuman cara dia bawain, cara dia ini, ya pasti beda, tapi ada rasa yang orang-orang jazz banyak itu ya, yang kadang ngidupin kata-kata itu kan, maksud lu kan itu kan, iya kan. Kadang-kadang mereka bagus untuk nyanyi untuk teknik semuanya. Bukan cuma sekedar kata, tapi apa yang mau sampein kan, iya, itu betul, dia. Iya. Itu orang jazz banyak itu. Orang jazz ya? Yang basicnya teater kuat juga. Teater kuat. Kenapa? Karena biasanya di teater itu kan diajarin ya apa pendekatan lirik. Tapi sekarang pun udah begitu. Kalau lihat di Indonesia Idol atau apa di apa acara-acara televisi itu kan ada yang ngasih gurunya tuh. Ini lagunya tentang apa nih? Lu penghayatannya harus gimana? Nah, kayak gitu-gitu kan. Oh iya. Kalau zaman dulu memang sendirian apa nggak banyak. Tapi sekarang kayaknya udah hampir kelas-kelas musik udah. Kalau Om Iwan sendiri otodidak semuanya? Iya, ngandelin perasaan aja. Nggak ada yang ngasih tahu. Dan lagu-lagunya terakhir juga saya, nggak terakhir sih, saya mendengarkan lagi Besar Kecil. Saya tadi juga merhatiin ya liriknya, benar-benar merhatiin banget. Dan itu memposisikan saya ke kehidupan sekarang kadang-kadang. Besar Kecil itu saya dengerin, terus saya tadi yang akhirnya saya, iya kita di zaman yang kadang-kadang kasihan melihat orang-orang kecil itu susah untuk menang. Nah kalau misalkan Om Iwan sendiri itu membuat tuh gara-gara apa bilangnya? Iya, zaman-zaman dulu kan ya cerita-cerita Baim itu kan tadi kan, yang kayak gitu. Ternyata hari ini saya denger lagi kan cerita-cerita kayak gitu. Tapi sesungguhnya ya semua punya potensi untuk berbuat jahat gitu kan, maupun yang besar maupun yang kecil. Tapi kecenderungannya yang kecil lebih nggak punya kesempatan untuk berdaya lah gitu kan. Jadi oleh karena itu mungkin yang besar tanda kutip lah itu butuh ekstra perhatian lah untuk yang jangan mentang-mentang besar gitu kan. Ada kesan kayak gitu. Apalagi ada kata-kata sombong gitu kan. Mentang-mentang lu ini lu gitu. Ada perumpamaan dinosaurus. Jangan dulu. Orang kan serem gede, mentang-mentang menakutkan, lu sembarangan gitu kan. Dan tadi saya ngobrol sama Iwan di luar tuh, sampai dengerin lagi liriknya, Om Iwan kok bisa sih, saya bilang. Apa yang saya denger itu memperlihatkan keadaan nggak dulu ya, malah sekarang. Iya, itu saya juga agak berapa kali saya lihat acara apa filmmu itu apa bikin itu, cuman yang nggak tahan sih, nangis terus jadinya juga ngeliatnya gitu. Aduh, kok nggak perasaan nggak berubah gitu kalau lihat gitu. Tapi ya gimana, itu kenyataan kan itu. Tapi terima kasih bahwa ada kamu ngingetin itu kan. Ada saudara-saudara kita yang nggak
nggak seberuntung kita lah gitu ya. Saya berusaha untuk membantu semampu saya gitu lewat musik, kadang-kadang ada rezeki. Kebetulan saya sebagai muslim ada kewajiban sedekah, ada. Sekarang juga ini ya, sedekah ada program yayasan ya. Oh iya, iya. Yayasannya harus dibilang itu yayasan. Kenapa tiba-tiba tujuh Kenapa kok tiba-tiba? Kita berkeluarga berempat, gue, Cika, Raya, mamanya. Kebetulan orang tua saya juga aktivitas sosial lah, bantu-bantu orang gitu ya. Tapi belum tahu menyalurkannya kemana aja. Karena terlalu lebar, akhirnya aku pikir, udah sementara ini fokus ke ini dulu yuk, ke yang kecil dulu. Pemerhati lagu-laguku. Orang yang dengerin lagu-lagu kan banyak banget malah yang nggak beruntung gitu ya. Yang nggak sih. Dia pengen main musik tapi nggak punya alat, padahal bakatnya bagus. Saya suka olahraga, dia pengen olahraga tapi juga nggak punya peralatannya. Maksudnya memfasilitasi mereka? Pengennya gitu, nanti pengen juga saya rekrut ada anak-anak yang potensi untuk tinggal di sini, untuk dalam hal ini umpamanya karate gitu ya. Ayo, gue pengen bikin dojo bareng-bareng nanti sekolah, lu taunya latihan karate aja deh, sekolah, latihan karate, siapa tahu bisa bawa nama bangsa kan istilahnya gitu kan, jadi atlet, jadi apa. Kalau musik saya malah nggak bisa ngajarin, kan alam kan gue, tapi kalau karate malah bisa ngajarin. Nggak bisa musik, gimana mau ngajarin? Gimana mau ngajarin merem-merem gitu? ngajarin urat keluar gitu gimana? Nggak bisa. Gitu. Kan ada teknik, apa nggak ada teknik yang dibelajar? Ya tahu, tadi tinggal lihat YouTube aja, cuman tanya guru atau gitu. Cuman nggak bisa, gimana mau diajarin? Ya. Lebih kerasa ya. Tapi kalau memang mau belajar ya ikut deh, ikut gua, ya udah. Kalau lagu yang satu lagi itu tadi saya dengar tuh Matahari. Seperti Matahari ya. Itu lebih menceritakan apa kamu? Iya, bahwa adalah sumber penderitaan. Makanya gua agak takut juga lu tanya bikin yayasan buat apa? Keinginan nolong orang gitu kan. Gue sadar bahwa keinginan itu pasti akan banyak penderitaan lah ya. Untuk karena kan harus dicari, harus kerja untuk memenuhi keinginan kayak gitu. Tapi Pak Faiz kan tadi gedein hati kita bahwa setiap penderitaan itu adalah celah cahaya masuk ke kita kan gitu. Jadi kalau penderitaan itu membuat kita menjadi lebih siap, lebih kuat. Kayak orang push up gitu, sekarang lu bisa 10 kali, kan menderita tuh. Oh menderita kan? Iya kan 10, udah sampai 10 kali, besok harus 20 kali. Untuk 11 setengah mati kan. Tapi begitu lu push up 5 kali kan enteng. Tapi yang 11 ya siap. Lu mau 20 ya udah siap aja menderita terus sampai 20. Nanti udah bisa 20 terus begitu. Tapi kadang-kadang keinginan misalkan tercapai kan juga. Ya itu ada. Jadi maksudku tadi dia ngomong gitu, buatku cukup. Oh iya. Artinya oke, keinginan boleh, tapi jangan terlalu bernafsu. Gitu, kayak Doraemon, kalau gue ingin begini, ingin begitu, aku ingin begitu ya susah, neraka hidup nanti jadinya. Kan saya juga bacanya kalau misalnya Uman sehari itu bisa 10 lagu. Iya benar. Oh iya. Kok bisa? Ya nggak tahu, lu tanya sama yang bikin gua dong. Maksudnya kok bisa 10 lagu? Iya bisa 10, mau 20 lagu ya bisa. Mau asal kuat aja. Kan cuma baca doang, nyanyiin aja cereng gitu. Nah, kasih koran aja gitu, cereng, nyanyiin aja. Lirik sendiri? Lirik sendiri ada, kalau tulisan bentuk-bentuk puisi gitu. Jadi ada lirik nih. Gue bikin puisi, ada berapa? Ada 100 gitu. Ya udah. Terus gue nyanyiin aja, cereng. Kuatnya berapa? 20 ya 20. Bisa. Tinggal itu direkam. Ya udah jadikan lagu. Ada lagi yang pakai gitar doang. Gue cari melodi dulu nih, tang gitu, baru rekam kan, gue hafalin tuh, saya mau pergi ke pasar gitu. Ada lagi yang gitar, gue bawa ini, nulis gitu, jadi jadi syair sama berbangan sama-sama itu, jadi 3 cara. Syair dulu, nah kalau yang syair dulu tuh bisa sehari 20 lagu, terkuat-kuatnya 50 lagu ya bisa. Kalau lagu itu Galang Rambu Anakku? Bareng-bareng ini, gitar sama tulisan. Itu berapa hari? Ya, selama nunggu
istri saya mau ngelahirin dia di rumah sakit, jadi ya timbang bengong tegang kita kan, gue nulis bikin atau lagi masa-masa itu. Jadi udah gitu kepepet juga antara bayar rumah sakit bisa apa enggak kan. Kalau misalkan mentok idenya pernah nggak? Hah? Sering dong, sering. Habis itu berhenti aja? Ya macam-macam, ada yang berhenti, ada yang langsung frustasi, ada lagi yang macam-macam. Kalau sekarang ini cenderung begitu mentok, alhamdulillah. Kenapa kok? Karena bisa mentok. Kalau dulu kan mentok, sialan, brengsek, wah marah-marah. Kalau misalkan melihat musik sekarang, Om Iwan sendiri bagaimana? Ada uangnya paling dari offline-nya dia. Tapi kalau untuk terkenal, dia harus viral dulu di TikTok, baru dia terkenal. Udah zamannya gitu kali ya. Tapi gue nggak bukan pengamat ya, gue nggak tahu, nggak ngikutin musik tuh bagaimana gitu. Masalahnya kenapa? Bukannya ego atau apa? Gue ngeliat diri gue juga nggak tahu. Kadang-kadang gue gimana sih maunya gitu. Sejalan dengan apa adanya ternyata. Jadi itu kan setiap zaman pasti ada tantangan kan, dan manusia makhluk yang paling gampang beradaptasi ya. Baik yang produksi maupun yang nerima produksi itu, pendengar maupun yang pencipta. Jadi aku pikir kalau mau protes nih nggak kreatif, nggak apa gitu kan. Iya. Tapi terima-terima aja tuh sama orang-orang gitu. Om Iwan apa yang lain? Nggak penonton atau yang orang-orang, maksud gua konsumennya, pendengar atau apa, itu kadang nggak masalah juga, senang-senang aja. Susah Om. Hah? Dulu tuh ada namanya ringtone, abis itu Iya. kita bicara kaset, bicara CD, uang dapat dari situ. Sekarang nggak Om, ditanyanya, pokoknya sampai nggak viral di TikTok kita nggak berani untuk ini. Saya sampai bilang kasihan banget ya musisi sekarang. Saya bilang ampun. Iya itu, gue bilang Cikal yang ngurusin, jadi gue nggak begitu tahu apa. Saya salah nanya gitu. Gue dulu pernah ikut, gue langsung juga pernah juga ngurus sendiri langsung ketemu produser, ketemu apa. Ya oke. Cuman bawaannya marah melulu jadinya kan. Ya karena kan tawar-tawaran. Kita kan nggak boleh tawar. Ya dia gini loh. Lu tahu nggak laku lu segini lo? Waduh sakit hati kan gitu. Lagu jelek gini, waduh kan. Oh jadi akhirnya marah. Akhirnya, waduh. Lama-lama nggak bikin lagu, gue malah jadi ngurusin marah gue jadi. Mah beda tuh levelnya. Bukan soal level apa. Ternyata nggak semua hal bisa dikuasain kan. Akhirnya ya mungkin gue udah umur 60-an gini, jadi akhirnya bilang Cikal bantuin. Nah, mamanya dulu sebelumnya. Oh ternyata lebih enak ya, jadi pikiran jadi nggak gampang marah, jadi nggak gampang apa. Kalau dulu kan gue sendiri bayar pajak sendiri, apa sendiri, jadi ngurusin. Waduh. Terus sekarang udah dibantuin sama keluarga, jadi nggak. Nah, perkembangan di luar nggak tahu, nggak yang kesulitan. Susah banget sekarang. Dari sekarang Cikal semua yang ini. Cikal yang ngatur jadwal. Karena gue sebel juga diatur kan. Kenapa? Ya, karena manajer yang nggak bisa di itu ya. Iya, aduh gue lagi pengen santai-santai di rumah gambar, ngelukis atau apa. Tiba-tiba latihan masih ada. Atau foto kumis potong nah gitu kan, atau keren aja. Itu dibilangin juga. Iya dong. Kumis kalanya. Ya Allah. Rambut gak kacau. Kalau dibilang ini berarti sekarang saya nggak bilang sesantai itu ya, pasti ada sesuatu yang ini. Cuman kan saya ngeliat sesantai itu ya dengan semua manajemen ini. Tujuannya sekarang lebih ke apa? Kalau misalnya hidup. Gue mempersiapkan orang-orang terkasih gue untuk siap melepas gue, kan itu aja. Jadi gue kan seneng jalan sebenarnya orangnya, seneng keliling, gelandang, bambung gitu istilahnya, keliling aja, nikmatin alam, ketemu orang gitu. Tapi kan gue belum bisa jalan kalau keluarga belum siap, lingkungan belum siap, infrastruktur belum siap. Jadi gue persiapin ini semua, rumah jalan, produksi jalan, semua jalan. Kalau udah jalan, siap, ya gue jalan. Modal sekarang modal mobil doang penting bisa geletakan tidur gitu kan, bawa handphone kan, rekam gitu kan, store ke Cikal kali ini rekaman, bikin konten kayak lu juga kan gitu. Lu udah jalan, gue belum malah. Rencananya kemana? Ya kemana-mana nggak tahu. Tapi kalau keluarga ikut lebih seneng gue.
Kalau punya istri ikut, dia ikut berempat, ya seneng gue. Pengen gue itu, pengen jalan. Nah, kalau dojo udah jadi, atlet udah jadi, ada pelatih udah siap, kan gue bisa lepas. Terus Sudah jadi sana? udah ada banyak yang udah dan 4 dan udah mereka udah atlet. Tapi sekarang ada pembaruan lagi, ada target-target lagi gitu untuk Di dekat sini? di rumah. Kan baru pandemi jadi belum bisa buka. Jadi sekarang kebetulan gue dipercaya sebagai dewan guru, jadi kalau gue pergi ya gue bisa mampir ke dojo-dojo tempat perguruan gue untuk melatih. Ya itu kegembiraan gue itu, ya sambil main musik. Pertama yang booming, yang bikin Om Iwan berubah kehidupannya, lagu apa? Mungkin dibilang lagi susah, tiba-tiba Lebih susah. rezeki banyak. Iya, karena dulu susah. Jadi gini, dulu mau makannya susah, Pak Im. Iya, mau makan ini, aduh, terus ngamen baru dapat duit baru bisa makan. Ya, walaupun orang tua ngasih bulanan ya, tapi kayak nggak cukup. Pisang sama kerupuk doang zaman dulu. Pisang Ambon itu gue paling suka pisang kan. Oh, kerupuk udah nikmat banget tuh. Tapi sekarang gue umur 62 ada rezeki kan. Mau makan apa bisa alhamdulillah lah gitu. Tapi juga susah juga, Pak. Dokter bilang jangan itu kolesterol ini. Sama aja kan begitu. Jadi agak susah juga jawabnya. Dulu susah, sekarang kadang-kali lebih susah karena nahan kan. Gue punya duit gila. Karena begitu gue makan sate apa gitu, apa vertigo, pusing, bintit mata naik, pengen teh bebek apa kan ada tuh apa sih namanya kah? Teh tarik atau kan enak tuh. Minum begitu baru minum langsung lah. Tapi pindah-pindah juga itu. Hah? Pindah-pindah dari daerah satu. Cita-cita lah. Oh dulu iya sampai anak gue kakaknya dia meninggal ya stop udah tinggal di sini. Dulu sebelumnya pindah kadang di Bintaro, kadang di Cipanas, kadang di Condet, kadang di Bandung, kadang di jalanan. Kenapa? Ya seneng aja, mau aja. Baru setelah itu ini baru satu tempat. Ya begitu ada Galang udah ini, kayaknya perlu merawat ini. Jadi penunggu makam. Jadi ya ternyata memang lebih, oke. Hidup alhamdulillah. Kalau tujuannya emang sekarang mungkin lebih ke sosial ya. Iya. Dari tadi saya dengar. Iya pengen itu. Mudah-mudahan insya Allah ya ada yang bisa kita kolaborasi apapun itu dengan senang. Dan sebagai donatur tetap. Amin. Wow, gitu. Cikal gitu. Saya kalau diginiin tuh ya malu kalau nggak ya insya Allah ya. Tapi gue nggak mau bikin nangis orang. Oh, nggak. Enggak, yang lu aja yang bikin nangis orang. Saya tuh cita-cita loh sebenarnya punya satu rumah besar yang nanti kadang-kadang tuh suka dititipin bayi atau enggak apa yang kita Penitipan. Iya. Ada satu keluarga yang saya kenal ya, dan orang nggak pernah cerita sama orang lain pas dia meninggal barulah tahuan semuanya. Dan itu kebetulan temen kakak saya, dan dia tuh setiap hari dititipin bayi dan akhirnya dia rawat. Udah berapa puluh tahun, 50 tahun ya. Saya kemarin nggak sengaja ke rumahnya, Winda yang kemarin kita ke sana. Siapa tuh? Kita ke sana, dia masih punya 40 orang anak dan berbeda-beda. Dia ada yang temuin dari jalan, ada ini sampai yang ini dirawat semua. Iya, kita sekolah di Al Azhar ini. Saya ngeliat dengarnya mulia banget ya Allah. Saya bilang ini orang hebat. Saya bilang tanpa orang tahu sampai yang saya merinding. Saya ini sini saya kenali. Ini nih dari dia. Kan ngomongnya nggak bener ya, ditemuin di jalan nih. Ada juga nih ini dari kecil dia susunya sama kayak anak tua, susunya sama, tapi ternyata emang ini ya pemikiran anak itu tergantung dari turunannya kata dia, nggak akan ini dan itu suatu itu yang jadi saran motivasi saya. Gue mau deh sukses, mau punya satu rumah yang itu amal jariah ya. Iya. Gue juga pengen gitu ya, sama pengen jadi ada. Kalau mau boleh, saya itu cita-cita saya. Jadi anak-anak umur mungkin SMP atau apa ya, yang masih tumbuh gitu berkembang. Saya masih semangat sampai hari ini main musik kan juga untuk sebenarnya itu salah satu penyemangat untuk
Seneng aja lihat orang seneng, lihat orang siapa tahu dia. Kan? Ya. Oh gitu aja. Sama saya selalu bilang kebahagiaan kamu apa sih susahnya. Sesimpel saya seneng lihat orang seneng. Ya udah. Sama bersih bahasa itu. Kan lihat orang punya prestasi, wah lihat orang gembira, gitu. Simpel itu. Itu kan apa kegembiraan nular kadang-kadang orang lihat di TV ada acara orang ketawa gitu, wah aduh. Lihat anak kecil ngobrol bercanda gitu, wah suaranya kan bening dibicarain gitu. Seneng kan ya, apa ya, susah ngejelasinnya gimana. Ya. Yang akhirnya ketagihan gitu Ya, sebenarnya. akhirnya ya udah usaha deh untuk mendapatkan rasa itu, ya gimana caranya ya, kita kumpul. Gimana harganya kebahagiaan nih, susah kan. Tiga anak tuh sakit, terus kita rawat sembuh kan seneng gitu. Gitu. Kalau cita-cita untuk negara sendiri ada nggak? Gini, aku bagian dari kesepakatan ya. Negara, lu ngomong negara berarti kan sepakat kita kan itu ya apa Pancasila itu ya. Ya itu aja wujudin. Kalau negara belum bisa mewujudin dan rakyatnya masih nganggap remeh itu ya berarti kan belum sukses. Tapi bukan berarti gue tinggalin negara ini karena belum sukses, nanti dulu dong. Iya. Ini yang kita omongin kan tugasnya negara, lu nggak bantuin orang, lu harus dibayar sama negara lu. Kan sekarang lagi tren nih, orang banyak miara ini binatang, orang seneng berkebun, seneng gitu-gitu ya. Itu anggaran kan luar biasa ya. Satu sisi banyak orang yang nggak beruntung ya. Sekarang makanan kucing sama makanan ini lebih mahal makan kucing. Iya kadang-kadang gitu. Jadi gue pikir ini gila orang ini orang ngurusin tapi orang tetangga yang susah nggak diurusin atau gimana. Jadi ya tapi kan kita nggak bisa ngeluh. Orang sibuk dengan persoalannya gitu. Dulu pernah gue usulin setiap orang yang mampu bantu orang satu orang aja di Indonesia, tapi selesai masalah kita. Insya Allah beres tuh masalah kita. Soal kesempatan belajar, kesempatan hidup sehat, kesempatan berbuat baik lah gitu ya, mengabarkan kebaikan. Tapi nggak bunyi juga tuh saran itu. Orang nggak denger, cuek aja tuh. Udah, oh ya udah nggak masalah. Tapi kan nggak bisa, bukan berarti berhenti. Nggak bisa terus jalan aja. Itu idealnya gue pengen itu. Tapi ini nggak tahu kan, nggak tahu Cikal mampu apa enggak, Raya mampu apa enggak kan semua yang jalanin dia itu. Ya mudah-mudahan ya dia mampu. Lihat tatonya banyak ya mampu sih kayaknya. Oh, dari Cikal. Saya kan lama nggak ngeliat dia. Kurus lagi sekarang lah. Messi aja tatonya banyak, juara dunia hebat tuh ya. Siapa lu? Wah. Terakhir nih Om. Ya. Yang diharapkan dari negara ini apa? Jadi dunia lah ya kita. Jadi kita nggak melanggar aturan lah gitu. Aturan alam, aturan sosial, terus aturan diri kita. Umpamanya diri kita kan butuh makan, butuh tidur, ya makan yang benar, tidur yang benar, butuh dapat kerjaan yang benar, pendidikan ya otak lu isi segala macam gitu. Terus sosial ya lu nggak melanggar lalu lintas lah gitu, supaya nggak ditangkap polisi. Ya jangan bilang. Ya umpamanya lu, terus lu apa nggak ngelanggar hukum-hukum yang ini, ya, lu jangan langgar, pasti penjara lu kalau ngelanggar. Di agama kita diajarin itu semua, hormat sama diri sendiri, hormat sama orang lain, hormat sama alam. Konser terakhir kapan? Bikin dong sama kita. Di Konawe kemarin tuh. Ulang tahun Konawe. Konawe itu daerah mana? Sultra, daerah Sulawesi Tenggara. Di Lu Jakarta. mau bikin gimana Mas? Saya bikin. Mau sponsorin gua? Mau? Oh, IO juga. Hah? Ada. Kemarin kita bikin. Udah ngomong sama Cikal aja gua. Iya tadi. Saya kemarin bikin di Malaysia. Hah? Oh iya? Iya. Banyak duit. Amin. Boleh tuh, boleh. Saya mau banget. Iya, nanti berapa persen buat sumbangan gitu ya, buat bantu orang atau apa. Iya. Oh, IO juga berarti? Iya. Saya udah kemarin, alhamdulillah. Ajak tur gua dong keliling Indonesia. Ayo, bener ya? Cikal, ayo, bener ya? Ini beneran nih, ini udah ngomong loh. Hah? Udah ngomong loh. Tur keliling, kalau banyak orang lihat Indonesia, kebudayaannya, ngelihat apa, rasain makanannya, nyanyi bareng, bantuin orang. Wah, lu gila lu. Udah lah, ya. Indonesia kan apa ya, negeri yang indah gitu ya. Jadi mana ada orang mau merusak keindahan sih? Itu jaga, bantu orang jadi kesadaran, kasih pendidikan deh yang benar. Waduh, ajak teman-teman yang ya,
keren tuh udah nggak usah ada pamrih apa deh, mau orang mau bantuin syukur, nggak bantuin ya udah. Cikal jadi ya banyak nih, asik nih. Kalau bantu orang ayo. Udah. Jadi kita nih syaratnya nih harus sehat orang. Kita juga harus sehat. Kalau enggak gimana mau bantu orang tuh? Udah terus lu nggak ngelanggar hukum sosial itu. Kita taat sama peraturan. Terus juga nggak merusak alam. Udah itu aja. Sesimpel itu ya. Itu aja. Bismillah udah. Tur, bentar lagi, oke? Asik deh. Makasih Om Yon ya. Waktunya. Sip. Sehat selalu.